Pendidikan Agama Katolik SMP kelas 7 bab 1 Manusia Citra Allah. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Baik, kami bersyukur karena berkat penyertaan-Mu kami dapat berkumpul di SMP ini sebagai saudara. Kami mohon bantuan Roh Kudus-Mu untuk membimbing dan mengarahkan kami, supaya kami belajar mengenai diri dengan segala keunikannya, sehingga kelak kami mampu menempatkan diri secara benar dalam pergaulan dengan semua teman kami di sekolah ini dan juga dengan sesama di sekitar kami. Semoga dalam kebersamaan satu sama lain kami senantiasa meneladani Yesus Kristus, Putra-Mu, sebab Dialah Juru Selamat kami sepanjang masa. Amin. Penjabaran bab 1 Manusia Citra Allah. Aku citra Allah yang unik. Tugasku sebagai citra Allah. Aku memiliki kemampuan. Kemampuanku terbatas. Syukur sebagai citra Allah. Sebelum lebih lanjut, jangan lupa tekan like, subscribe, tekan lonceng, dan share. Aku citra Allah yang unik. Ada ungkapan yang mengatakan orang yang tidak mengenal dirinya tidak mungkin mengenal Allah. Mengenal berarti mengetahui, dan diharapkan setelah mengenal kita pun menerima diri kita. Kita perlu mengenal dan menerima diri dengan segala keunikan yang melekat pada diri kita. Iman Kristiani menegaskan bahwa diri kita tidak hanya unik, melainkan bermartabat luhur, sebab kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Semakin kita menyadari keunikan dan keluhuran martabat diri, maka kita semakin mampu menempatkan diri secara tepat dan benar di tengah sesama, dan terutama di hadapan Tuhan. Agar kalian dapat mengenal diri dengan baik, lakukan langkah berikut. Sekarang bayangkan dirimu hari ini berulang tahun. Karena kamu berulang tahun, ada yang datang untuk memberikan kado kepadamu. Ia adalah Tuhan sendiri. Kado itu sangat istimewa. Selain hanya untuk dirimu, tetapi juga karena kado tersebut berisi 4 lapis hadiah. 4 lapisan tersebut berisi tentang hal-hal sebagai berikut. Lapisan pertama berwarna merah, berisi tentang hal-hal fisik yang diberikan Tuhan kepadamu sejak lahir, misalnya rambut keriting, hidung pesek atau mancung, wajah cantik atau tampan, dan sebagainya. Lapisan kedua berwarna kuning, berisi semua sifat baik yang kamu miliki sampai saat ini, misalnya ramah, bersahaja, bertanggung jawab, dan sebagainya. Lapisan ketiga berwarna putih, berisi semua bakat dan kemampuan istimewa yang kamu miliki. Lapisan keempat yang berwarna biru, berisi pengalaman-pengalaman menggembirakan yang dialami selama hidup, di sekolah, di rumah, atau di masyarakat. Duduk dengan tenang dan hening, lalu buka lapisan demi lapisan. Tuliskan masing-masing isi lapisan kadomu dengan teliti
informasi pada tabel berikut. Jangan sampai ada yang terlupakan atau terlewatkan. Tabel keunikan diriku. Mintalah satu atau dua orang teman dekatmu untuk membaca dan menambahkan isi kadomu itu. Bila sudah selesai, bacalah kembali dan bandingkan catatanmu dengan catatan temanmu. Pikiran dan perasaan apa yang muncul pada saat dan setelah kamu bertukar isi kado dengan temanmu? Adakah hal-hal yang ingin kamu katakan atau kamu pertanyakan? Setiap orang mempunyai sikap yang berbeda dalam menanggapi keunikan dirinya. Ada orang yang merasa kecewa terhadap kenyataan dirinya saat ini. Ada pula yang merasa bangga dan bersyukur. Ada yang menanggapinya secara positif, ada juga yang menanggapi secara negatif. Masing-masing sikap akan berpengaruh terhadap tindakan orang tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Diskusikan dengan teman-temanmu dua hal berikut. Apa sikap positif yang seharusnya dikembangkan dalam menanggapi keunikan diri dan apa pengaruhnya? Apa sikap negatif yang sering muncul dalam menanggapi keunikan diri dan apa pengaruhnya? Tuliskanlah jawaban kalian dalam tabel berikut. Mungkin kamu pernah bertanya-tanya, apakah keunikan yang dimiliki manusia itu dikehendaki Allah Sang Pencipta? Apa sesungguhnya maksud Allah menciptakan manusia sebagai citra Allah yang unik? Untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut, baca dan renungkan kutipan kitab suci berikut, Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Manusia citra Allah. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambahlah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Dari kutipan ayat di atas, nampaklah bahwa kita manusia memiliki citra Allah. Kita serupa dan segambar dengan Allah. Kita mempunyai relasi istimewa dengan Allah. Sebagai citra Allah, kita dipanggil untuk mampu memancarkan diri Allah sedemikian rupa sehingga melalui dirinya Allah semakin dikenal dan dirasakan daya penyelamatannya. Kamu juga citra Allah. Kamu serupa dan segambar dengan Allah. Berarti kamu dipanggil untuk memancarkan diri Allah itu. Untuk dapat memancarkan diri Allah itu, kamu perlu memahami terlebih dahulu siapa Allah itu. Dalam kisah penciptaan dikatakan bahwa manusia diciptakan sebagai citra Allah, artinya serupa dan segambar dengan Allah. Kata serupa dan segambar sekaligus melukiskan secara tepat bahwa manusia dan Allah berbeda. Sejauh terlukiskan dalam kitab suci, istilah citra Allah itu hanya dikatakan pada manusia.
tidak dikenakan pada ciptaan Tuhan lainnya. Hanya manusialah yang disebut citra Allah. Sekarang nilailah dirimu sendiri, sejauh mana kamu sudah memancarkan diri Allah dalam hidupmu. Tulislah jawabanmu dalam tabel berikut. Karena manusia diciptakan sebagai citra Allah, manusia memiliki martabat sebagai pribadi. Ia bukan hanya sesuatu, melainkan seseorang. Ia mengenal diri sendiri, menjadi tuan atas diri sendiri, mengabdikan diri dalam kebebasan, dan hidup dalam kebersamaan dengan orang lain, dan dipanggil membangun relasi dengan Allah penciptanya. Sebagai citra Allah, manusia sepantasnya memancarkan diri Allah. Maka kalau Allah Maha Rahim, manusia pun harus penuh pengampunan. Kalau Allah Maha Baik, maka manusia pun harus bermurah hati. Sebagai citranya, Allah melengkapi manusia dengan akal budi, kebebasan, dan hati nurani. Kemampuan-kemampuan dasar itulah yang membedakan antara manusia dan ciptaan Tuhan lainnya. Ia adalah ciptaan Allah yang bermartabat luhur. Refleksikan Kejadian 1 ayat 26-28, manusia sebagai citra Allah. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambahlah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Hari ini kamu telah belajar menyadari bahwa kamu ini adalah citra Allah yang unik. Sekarang resapkan kembali apa yang sudah kamu pelajari. Untuk itu cobalah kamu membaca dan meresapkan kembali kutipan kitab Kejadian dengan cara mengganti kata-kata yang dicetak miring dan digaris bawah dengan namamu sendiri. Bacalah dalam hati sekali lagi kutipan ayat di atas dengan perlahan-lahan dan rasakan makna kata-kata tersebut dalam dirimu. Kalau Tuhan ada di hadapanmu saat ini, apa yang mau kamu katakan kepadanya tentang dirimu? Apakah kamu akan mengatakan, Tuhan, saya menyesal Engkau menciptakanku seperti ini? Atau, Tuhan, saya tetap ingin seperti teman saya si titik-titik, karena ia titik-titik, atau apa? Katakanlah dengan jujur pada Tuhan apa yang ingin kamu katakan. Setelah kamu mengatakan semua itu, sekarang dengan hening dan tenang, tuliskanlah apa yang sebaiknya kamu lakukan untuk menjaga keadaanmu sebagai citra Allah yang unik itu. Tuliskan 2 atau 3 hal saja yang benar-benar akan kamu lakukan. Dalam suasana hening, ungkapkan juga perasaanmu dengan cara menuliskan doa syukur menurut kata-katamu sendiri. Demikian dahulu pembahasan materi kali ini.
Kita akan lanjutkan materi pada video berikutnya. Sekali lagi, jangan lupa tekan like, subscribe, tekan lonceng, dan share. Kita tutup pelajaran kita dengan doa dari Mazmur 8 ayat 2-10. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah Kau letakkan dasar kekuatan karena lawan-Mu, untuk membungkam musuh dan pendendam. Jika aku melihat langit-Mu, buatan jari-Mu, bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tangan-Mu, segala-galanya telah Kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi.